Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tema tadi, temanya itu barang siapa yang melakukan yaitu bertemu kepada Allah, itu nanti amalnya akan ditoleh. Terus yang saya tanyakan, Gus, ini bagi semuanya ini kan kepingin, kita semuanya ini kepingin bertemu kepada Allah. Semuanya jauh-jauh kita berkumpul di sini, yaitu tujuannya ngaji, kepingin peduk Allah. Barang siapa yang tidak bisa bertemu Allah, maka amalnya itu tidak dilihat oleh Allah. Terus yang saya tanyakan, bagaimana kita ini semuanya kepingin kepeduk atau kepingin marifat kepada Allah, tapi gak kepeduk-peduk, boten kepeduk-kepeduk. Hal itu bagaimana hukumnya? ngaten nggih. Padahal semuanya bapak-bapak, ya saya juga kepingin, saya itu kepingin kepada Allah. Leres. Sampai panjenengan murui, ya mulangi iki ilmu kudu ngene, tapi prakteknya sulit sekali. Boten peduk-peduk. Niki ya napa niku? Ngaten nggih. Demikian saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang itu ada 3 kelompok. Mulai dia akil balik sampai mati, ini terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, alhaakumut takasur hatta zurtumul makobir. Sampai mati roh iki pindah ngalam, si tetep dalam keadaan buta, gak ketemu Allah. Ini juga tertuang di dalam surat Al-Isra ayat 72. Barang siapa saat di dunia mata hatinya buta pada Allah, maka dia pun di akhirat juga buta. Karena kesempatan umur sisa waktu tidak digunakan untuk pergi ke dokter spesial mata hati, yaitu Allah. Itu yang pertama. Allah sudah gak melihat amaliyah terhadap dirinya, gak melihat. Jadi kelompok pertama ini Bapak Ibu, wa aktsaruhum, kebanyakan, gak ada sedikit pun hati di dalam beliau ingin ketemu Allah, gak ada. Ya contohnya kita dulu loh Pak. Tapi kelompok kedua itu jawabannya ada di surat Az-Zumar ayat 17, 18. Allah katakan, orang kelompok kedua yang sudah mendengarkan ajaran dinut tauhid, lalu dia melakukan, ya kan di dalam hatinya kan ada rasa rindu ingin ketemu Allah, tapi gak ketemu sampai mati. Ada golongan yang seperti ini Pak, ada. Terus bagaimana dia? Jawabannya itu ada di surat Al-Ankabut ayat 5. Al-Ankabut ini sih gak kepeduk-peduk loh. Gini Pak, jelas hati sampean sudah ada keinginan bertemu Allah, baik waktu sholat secara syariat ataupun di luar aktivitas sholat secara, tapi opo kok gak kepeduk, padahal secara ilmiah, ilmu carane wis dituduhke, tak ngoten nggih, jelas, tapi opo gak kepeduk. Saya tidak bicara alasan, sebab-sebab, ndak.
Karena sebab-sebab itu sudah maklum. Apa aku yo kok gak roh ning sak jerone gegemaku iku ana korekan. Sebabe gegemane gak mekar. Ngono to. Wis, ngeten, Pak. Surat Al-Ankabut Allah dawuh, "Wa man kana yarju liqa Allah." Barang siapa yang ingin bertemu Allah. Mboten liqa arabi, mboten. Nek liqa arabi ku surat Al-Kahfi ayat 110. Kalau di sini langsung, Pak. Barang siapa yang ingin bertemu Allah, fa inna ajalallahu la'at. Allah berjanji, ini Allah yang berjanji akan menemui panjenengan dalam waktu yang sudah ditentukan. Lah, waktu yang ditentukan itu di mana? Yang tahu cuman Allah. Apakah dia itu waktu masih hidup dan ataukah setelah ini sing mesti. Al-Ankabut ayat 5. Iki Quran loh, Pak. Saya memakai hujah yang tertinggi. Bukan as-sunnah, bukan ijma' qiyas, Al-Quran. Hukum yang tertinggi di mata umat Islam. Itu Allah yang berjanji sendiri kalau akan menentukan waktu pertemuan jenengan pada Allah. Yang ditanyakan wau kan durung ketemu wis ketututan mati. Tapi di dalam hati jenengan itu tadi sudah ada keinginan, beda dengan yang pertama tadi. Yang pertama pasti ajaran ketika datang mesti ditolak. Nggak mau. Qad khasiral ladina kadzabu biliqa'illah. Dia mendustakan, nggak mau. Ditolak. Tapi jenengan yastami'unal qaul sami'na wa atokna, ngrungokno ya taat, dilakoni kok jek angeli. Apa sebabe? Sampeyan gak takok sebab to? Akibate hukume ya napa? Lah ngono. Lah ngoten nggih. Padha karo ngeten, Pak. Tetep Allah iku meletakkan jenengan itu di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Kalau ketika saat di dunia rohania sampean iki belum bertemu, maka dipastikan jenengan sak bakdane sedo iku ketemu Allah pun. Bahasane keterangan ngeten ya, Pak. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nek kuwi wis gelem manut aku, nek kuwi wis gelem mengikuti ajaranku, kata Rasulullah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Walaupun Anda itu dijadikan sebagai calon, lah calon lo ya, calon kekasih Allah, tapi ayatiku yuhibbukumullah, Allah menerima cintamu karena kau telah melepaskan cintamu selain Allah. Terus bagaimana dosa-dosa sampean sing sampean kali kula akoni? Dosa jasmani njiwit wong, dosa jasmani ngutil barange wong, juga jasmani ngutil bojone wong, wis macam-macam jasmani. Ana dosa sing paling gede maneh ruhani, berbuat syirik menyekutukan Allah. Ya seperti kula wau menyekutukan terhadap sesuatu air tadi, syirik khafi. Abot iki Pak dosane timbang dosane aku ngotil duwe wong iki, abot iki wau hakikate. Terus bagaimana kesalahan-kesalahanku yang seperti itu? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Niku surat Ali Imran ayat 31. Niki Allah dawuh wa yaghfir lakum, lan bakal ngampuni nyepuro sapa Allah kum ing dosa-dosamu, baik dosa jasmani uga dosa rohani, karena jenengan wis melepas cinta sampean terhadap selain Allah. Sebab sesungguhnya Allah itu gak gelem dimadu. Allah itu maha pecemburu.
Nah, iki laksana cara kula diundang ngaji jenengan, moh budal dhewe njaluk dijemput. Ya memang enak Pak lek dijemput, wis gak mikir dalan. Wis gak mikir kesasar. Gak mungkin jenengan jemput kula ngaji dibawa ke Trowulan terus jenengan kesasar itu gak mungkin, karena jalan sampean tahu. Lah kula mboten semerap sampean jemput mawon. Nah iki berarti jenengan mati sing jemput Gusti Allah, sing bimbing sampean Gusti Allah. Masalah yang sudah bertemu Allah iki maklum gak usah dibahas. Ya. Cuman tak ibaratno cara kula berangkat dhewe mriki mboten ngrepoti jenengan. Wis saiki pilihan pingin ngrepoti Allah apa ndak? Nek gak pingin ngrepoti, alladzina, ini golongan yang enggak ngerepoti, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika kau berdiri untuk apapun, jadikan hatimu berzikir pada Allah. Ketika kau jongkok, ketika kau rukuk, ketika kau duduk, bahkan ketika kau berbaring, jadikan semuanya itu hatimu berzikir kepada sing kula maksud zikir adalah sadar, eling yen apa sing muncul ning awakku iku sejatine wae Gusti pun niku tok ae. Urusan ketemu gak ketemu sing metukno ya sapa? Jenengan melepaskan keakuan sampean, sing melepasno ya sapa? Kembali pada semuanya itu. Secara proses kita hanya mendawamkan dzikir nafi isbat, wis urusan kok digawe telo, digawe jemblem, digawe gethuk. Kaspe lho Pak. Sampai gawe ote-ote, sampai gawe terserah. Itu apa? Gawe jemblem silakan. Kita itu bagaikan telo, Pak. Digawe keripik nggih monggo, digawe gethuk nggih monggo. Kalau kita sudah sempurna kesadarannya, kalau kita jadi telo monggo, ya niki sesungguhnya orang yang wa aslimu lahu, orang yang dikatakan Islamnya sempurna, yang dikatakan pasrahnya sempurna. Jadi saya ulangi, bagaimana hukumnya orang yang sebelum meninggal dia belum bertemu Allah tetapi dalam hatinya sudah keinginan ada untuk bertemu Allah, yaitu jawabannya yaghfir lakum dzunubakum, sebab wallahu ghafurur rahim. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu mengatakan, wahai hamba Allah, sadarilah bahwa engkau hanya sebatas diberi harapan, maka jauhilah segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla dengan qalbumu sehingga engkau dapat dekat kepadanya. Matilah engkau sebelum mati,
matilah engkau dari dirimu dan makhluk. Sungguh telah diangkat berbagai hijab dari dirimu dan Allah Azza wa Jalla. Seseorang bertanya, bagaimana saya harus mati? Lalu beliau menjawab, matilah dari mengikuti kemauan, hawa nafsu, tabiat, dan kebiasaan burukmu, serta matilah dari mengikuti makhluk dan dari berbagai sebab. Tinggalkanlah persekutuan dengan mereka dan berharaplah hanya kepada Allah, tidak selainnya. Hendaklah engkau menjadikan seluruh amalmu hanya karena Allah Azza wa Jalla dan tidak mengharap nikmatnya. Hendaklah engkau bersikap ridho atas pengaturan, qadha dan tindakannya. Jika engkau melakukan hal yang demikian, maka hidup dan matimu akan bersamanya. Qalbumu akan menjadi tenteram. Dialah yang membolak-balikannya sesuai dengan kehendaknya. Qalbumu akan selalu menjadi dekat kepadanya, selalu terhubung dan bergantung kepadanya. Engkau akan selalu mengingatnya dan melupakan segala perkara selain dirinya. Kunci surga adalah ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan esok kunci surga adalah kefanaan dari dirimu, orang lain, dan segala sesuatu selain Allah, dan dengan selalu menjaga batas-batas syariat. Kedekatan kepada Allah adalah surga bagi manusia, sedangkan jauh dari Allah adalah neraka untuk mereka. Alangkah indahnya keadaan seorang mukmin, baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia, dia tidak berkeluh kesah atas keadaan yang dia alami. Setelah dia memahami bahwa Allah meridhoinya, dimanapun dia berada, cukuplah bagiannya dan ridho dengan bagian itu. Kemanapun dia menghadapkan wajahnya, dia memandang dengan cahaya Allah. Setiap isyaratnya adalah kepadanya, setiap ketergantungan adalah kepadanya, setiap tawakalnya adalah hanya kepadanya. Berhati-hatilah jika ada seorang di antara engkau yang merasa bergembira secara berlebihan sebab telah melakukan ketaatan. Karena boleh jadi ada rasa takjub ketika dilihat orang lain atau berharap pujiannya. Barang siapa di antaramu ingin menyembah Allah, hendaklah memisahkan diri dari makhluk. Sebab perhatian makhluk pada amal-amal mereka dapat merusaknya. Nabi SAW bersabda, engkau mesti beruzlah, sebab uzlah adalah ibadah dan bentuk kesungguhan orang-orang soleh sebelum kalian. Engkau mesti beriman, lalu yakin dan fana dalam wujud Allah, bukan dalam dirimu atau orang lain. Dan tetaplah menjaga batas-batas syariat dan meridhoi Rasulullah SAW. Tidak ada karomah bagi orang yang mengatakan sesuatu selain hal ini, karena inilah yang terjadi dalam berbagai suhuf dan kalam Allah Azza wa Jalla.
Engkau harus selalu bersama Allah, memutuskan diri untuk selalu dengannya dan bergantung kepadanya. Hal demikian akan mencukupkan dirimu dengan pertolongan atau ma'unah di dunia dan di akhirat. Dia akan menjagamu dalam kematian dan kehidupan, menjagamu dalam setiap keadaan. Engkau harus memisahkan yang hitam dari yang putih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.